Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Aksan di Kreativa Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman tentang sebuah efek gitar, yaitu keluaran pabrikan Zoom dengan tipe G1X4. Untuk G1X4 ini ternyata masuk dalam kategori efek kecil yang praktis tapi memiliki kelebihan-kelebihan dibanding dengan efek pendahulunya sesama keluaran Zoom ya, seperti G1 on ataupun G1X on. Di sini Zoom mengeluarkan dua varian untuk gitar, untuk efek gitar. Yang kita bahas adalah efek gitar, bukan efek bass ya. Tapi nanti juga dapat dijadikan rujukan juga video ini, baik itu gitar ataupun bass. Untuk efek gitar Zoom yang keluaran menggunakan seri 4 ini mengeluarkan dua varian, satu adalah G1X4 dan G1-4 gitu. Untuk G1X4 ini memiliki fasilitas tambahan pada pedal wah, tetapi untuk G1-4 tidak dilengkapi dengan tambahan pedal wah atau pedal expressionnya. Oke, selanjutnya untuk efek ini lumayan powerful karena ada tambahan beberapa karakter yang tidak dimiliki oleh efek-efek sebelumnya. Di samping itu ada LCD-nya yang cukup lebar dan enak untuk dilihat. Jadi kalau ingin melakukan penyetingan-penyetingan juga lebih jelas gitu ya. Dan dilengkapi dengan 4 potensio pengaturan dan beberapa tombol pengaturan juga. Efek ini sangat praktis digunakan, tetapi tidak mengurangi performanya. Jadi ini merupakan salah satu pilihan para gitaris yang ingin kerja praktis, tapi tetap memiliki performa yang sangat powerful gitu. Selanjutnya pada kali ini saya akan membahas tentang efek gitar G1X4 ini dan dapat dijadikan rujukan juga buat G1-4 ataupun saudara kembarnya, yaitu efek bass ya. Biasanya bass itu diawali dengan B, kalau untuk gitar diawali dengan G gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang mati total dan bagaimana cara menyelesaikannya pada efek gitar yang akan kita bahas ini. Yaitu efek ini yang saya gunakan adalah G1X4, tetapi pedal expressionnya sudah saya ambil karena kita fokus pada bagaimana cara menghidupkan efek gitar ini di saat dia mati gitu ya, atau rusak dalam keadaan mati total. Oke, mati total itu penyebabnya banyak ya. Saya ulangi dan saya garis bawahi, penyebabnya banyak itu ya. Jadi di dalam dunia tuser atau di dalam dunia perteknisian, satu gejala kerusakan itu berbagai macam penyebab dan berbagai macam penyelesaian juga. Jadi tidak dapat disimpulkan bahwa dengan gejala kerusakan seperti ini, mati total ini, berarti kerusakan pada ini. Tidak bisa itu. Ya kan, paling tidak kita harus menganalisa penyebab awalnya, mulai dari hilir sampai ke hulu gitu ya, hingga
ketemu penyelesaian yang tepat gitu. Oke. Penyebab efek mati pada umumnya itu disebabkan karena adaptor hidup itu sudah pasti. Jika adaptor mati, berarti efek pasti mati gitu. Tetapi jika adaptor itu normal, dalam tanda kutip tegangannya normal, terus arusnya juga normal, konektornya juga normal, berarti yang kita cari adalah bagian efeknya. Di dalam bagian efek itu banyak sekali komponen aktif maupun komponen pasif. Ada resistor, kapasitor, terus ada dioda, ada tombol-tombol, ada soket, ada IC, ada kristal, terus ada elko, ada beberapa komponen pendukung lainnya. Jadi dapat disimpulkan sebuah efek itu sangatlah kompleks rangkaiannya gitu. Misalkan Anda berasumsi kalau efek mati itu pasti adaptornya. Nah, tidak juga gitu. Tidak juga. Adaptor berkaitan dengan soket power ini. Meskipun adaptornya normal ya, meskipun adaptornya normal, tetapi soketnya ini dalam kondisi patah di dalamnya, otomatis tidak dapat meneruskan arus ataupun tegangan menuju ke dalam rangkaian efek. Itu ya. Terus di dalam adaptor sendiri itu ada kabel, ada jack, terus bertemu dengan soket. Di dalam rangkaian masih ada IC regulator atau IC power supply yang berfungsi sebagai stabilizer, sebagai penurun tegangan, dan sebagai pembagi tegangan menuju ke beberapa titik-titik mana yang harus disuplai, mana komponen yang harus disuplai. Di bawah sini ada apa itu namanya IC regulator yang berfungsi sebagai penstabil tegangan dan penurun tegangan. Tegangan utama yang dikeluarkan adalah 3,3 volt. Oke, 3,3 volt. Jadi coba saya ambilkan efek yang sudah dalam keadaan terbuka ya. Atau ini saya buka juga tidak apa-apa. Sebentar. Nah, di sini ada IC regulatornya atau IC power supply-nya. Ini mengeluarkan tegangan 3,3 volt. Ya. Berarti jika ini rusak, kalau ini mati, berarti efek juga tidak akan bisa hidup. Ada dua kemungkinan lagi kan, satu adaptor, dua regulator ini. Terus saya urai lagi, ini adalah IC RAM. Jika IC RAM ini mati, efek juga tidak akan hidup. Itu sama sekali tidak ada yang hidup meskipun lampunya, ya kan? Demikian juga jika prosesor ini mati atau DSP-nya mati, otomatis efek juga akan mati total. Sudah 4 kemungkinan kan? Demikian juga IC memori yang ada di sini, jika mati atau error programnya, secara firmware, secara data dia error, efek juga akan mati total. Tapi jika terjadi tumpang tindih data, bisa juga ada masih hidup efeknya, cuma ada laporan error di LCD-nya. Oke, ini saya kembalikan lagi ya, biar kelihatan rapi.
Selain IC tadi dan adaptor tadi, soket tadi, di dalam sini juga ada diodanya, rangkaian aktif dioda. Dioda fungsinya bisa menyearahkan tegangan, bisa membatasi tegangan, dan bisa memproteksi tegangan. Macam-macam fungsinya, tinggal tergantung jenis diodanya. Demikian juga jika diodanya mati, nah, efek juga tidak akan bisa hidup. Nah, sudah ada banyak kemungkinan lagi kan. Jadi jangan menyimpulkan saja gitu. Oh berarti pasti itu rusak IC-nya, sudah pasti itu rusak adaptornya gitu. Lebih bijaksana Anda bilang adaptor adalah salah satu penyebab kerusakan efek. Salah satu, oke ya, saya garis bawahi salah satu itu. Demikian juga IC, entah itu IC DSP atau IC RAM atau IC memori, juga merupakan salah satu penyebab kerusakan mati totalnya efek gitar. Ya, saya garis bawahi lagi ya, salah satu. Oke. Selanjutnya coba saya ambilkan rangkaian yang yang masih lengkap apa gimana. Udahlah, ini biar videonya tidak terlalu panjang nanti, soalnya saya masih harus mencari efek dan membongkar lagi nanti. Jadi lebih lama nanti videonya gitu. Oke. Yang penting di sini kita akan mendapatkan pengalaman, mendapatkan ilmu tambahan. Paling tidak kita bisa menyimpulkan salah satu atau beberapa, mungkin lebih dari satu, nanti kita oprek ya. Kita oprek. Di sini sudah Anda mendapatkan beberapa kesimpulan. Yang penting masalahnya bisa mengerucut lebih sempit gitu ya. Sudah saya kasih tahu, DSP rusak juga bisa menyebabkan matinya efek. Memori rusak bisa menyebabkan matinya efek. IC regulator di bawah LCD ini rusak juga bisa menyebabkan matinya efek. IC memori rusak atau mati atau error juga bisa menyebabkan efek itu mati. Demikian juga adaptor. Nah, adaptor juga bisa menyebabkan efek tersebut mati. Dan masih banyak lagi, misalkan ada kapasitor sebagai pengkopel tegangan short, otomatis efek juga akan mati total. Dan jalur yang terkena air, yang korosi, atau jalur PCB yang yang short atau konslet juga bisa menyebabkan efek itu mati total. Oke, sekarang di sini saya akan membahas, kita persempit studi kasusnya. Kita mengoprek efek ini untuk mendeteksi bahwa IC memori juga dapat menyebabkan mati totalnya efek yang akan kita bahas ini. Oke, sekarang ini saya sudah memiliki sebuah efek, yang mana efek tadi sudah saya lokalisir bahwa IC-nya tadi itu mati, dan hasilnya setelah efek tadi IC-nya mati, otomatis efek tidak dapat hidup sama sekali, termasuk lampu-lampu LED-nya juga akan mati. Oke. Biar lebih jelas, karena ada beberapa beberapa catatan yang perlu kalian ketahui, karena efek ini menggunakan komponen yang sangat mikro, jadi hati-hati dalam bongkar pasangnya. Saya ulangi lagi, karena efek ini menggunakan komponen mikro, jadi hati-hati dalam membongkar atau memasang komponennya.
Ini beda dengan efek-efek sebelumnya yang masih menggunakan SMD pasif sekitar berapa ya, 0603 ya kan, terus 0806 masih gede-gede ya spare partnya. Ini lebih kecil lagi dan sangat kecil komponennya, jadi kita harus membutuhkan kaca pembesar juga dalam memasang komponen, dan selain itu kita harus sabar dan hati-hati. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, coba saya ambil catatan poin terpentingnya ya. Nah, ini adalah catatan penting dari IC memori yang akan kita bahas di sini, bahwa IC memori ini di sebelah pinggir-pinggirnya terdapat beberapa komponen yang sangat kecil. Jadi jika melepas IC ini, Anda harus hati-hati. Di sini yang dapat kaki nomor 1 itu ada resistor dengan nilai 1 kilo. Hati-hati, ini seperti debu resistornya, jadi sangat kecil sekali. Terus untuk kaki nomor 2 dapat resistor 100 ohm ya, dapat resistor 100 ohm. Terus kaki yang nomor 3 dapat resistor 2K2 atau 2,2 kilo ohm. Konfigurasinya seperti ini ya. Terus ini dapat pin 17 pada IC DSP nya ya, kalau tidak salah pin 17 ini, karena saya sendiri menggunakan kacamata dan masih menggunakan pembesar. Terus yang pin 7 dan 8 ini dapat tegangan VCC 3,3 volt. Oke, perlu diketahui pin 7 dan 8 itu disambung dapat tegangan 3,3 volt dan dikoppel dengan kapasitor C7 ini ya. Nilainya kalau tidak salah 104 atau 100 nano ya. Oke. Terus pada pin 4 ini dapat ground ya, dapat ground. Terus pin 5 atau kaki nomor 5 dapat resistor 100 ohm juga, dapat pin 18 pada IC DSP. Mohon dikoreksi nanti kalau ini salah, soalnya IC-nya sangat apa ya, sangat rapat kaki-kakinya. Terus ada pin atau kaki nomor 6 ini dapat resistor 100 ohm juga, dapat pin 11 pada IC DSP. Oke. Dan bagi para rekan-rekan yang ingin mengangkat IC ini harus hati-hati, sebab kalau nanti terkena komponen pendukungnya ini di samping-sampingnya ini akan menambah resiko tambahan bagi kalian yang ingin membongkar pasang IC ini. Jika Anda ragu, bisa diminta tolong sama teknisi HP atau teknisi elektronik di sekitar Anda yang memiliki hot air atau yang terbiasa membongkar IC SMD atau komponen yang kecil-kecil gitu ya. Oke, seperti ini konfigurasinya. Dan dipastikan pada kaki 7 dan 8 ini harus ada tegangan 3,3 volt ya terhadap groundnya. Oke, terhadap groundnya. Nanti akan kita buktikan sebelum kita melangkah lebih lanjut gitu ya. Oke, sampai di sini sudah dapat dipahami ya. Selanjutnya akan kita coba, sebelum kita mengeksekusi sebuah atau mengambil tindakan untuk memperbaiki sebuah perangkat elektronik, harus dilakukan analisa dulu. Kita coba. Ini adalah efek yang sudah
saya modif untuk konten ini biar Anda jelas. Ini IC-nya sudah saya pindah ke soket ini, dan saya buat pin-pin yang lebih besar sesuai urutannya. Ini kaki nomor 1 IC, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Oke, kita coba dan kita ukur tegangannya. Ini hidup ya, stop kontak hidup. Sudah ada IC-nya tertempel di sini. Ya. Ini efeknya mati. Oke, kita cek tegangan yang ada di pin 8 terhadap pin 4 menggunakan skala DC 20 volt. Kita ukur tegangannya ada atau tidak. Kita pin 4 itu groundnya, dan pin 8 sama pin 7 adalah tegangan VCC nya. Dapat dilihat 3,3 ya, 3,29 lah, kurang 0,01, cukup stabil. Pin 7 juga kita cek, tegangannya ada 3,29. Otomatis dapat disimpulkan bahwa regulator yang ada di bawah sini yang saya tunjukkan tadi itu dalam kondisi fit, dalam kondisi normal ya, dalam kondisi normal. Berarti kita harus pantas mencurigai IC ini dalam kondisi mati karena dia sudah disuplai. Dan di sini ada beberapa komponen pasif yang sudah saya tunjukkan lewat skema tadi, kecil-kecil. Kaki 2 dan kaki 3 dapat menuju ke IC DSP ini. Oke. Berarti dipastikan tegangan normal 3,3 volt ada di dalam rangkaian ini. Ya, ini sudah saya konversi, saya buatkan PCB tambahan agar jelas gitu. Kalau tanpa ini mungkin Anda tidak akan tahu. Wah, kita ambil pada kaki berapa harus keluar tegangan berapa. Nah, ini sudah saya konversi ke dalam bentuk seperti ini. Jadi kita enak ngeceknya. Nah, 3,3. Nah, 3,3 ya. Kelihatan kan di kamera? Oke. Berarti IC ini sebetulnya sudah disuplai dengan tegangan 3,3 volt, tetapi karena IC ini mati ya, karena IC ini mati, jadi otomatis efek tidak akan bisa hidup. Oke, selanjutnya mari kita ganti dengan IC yang normal. Kita cabut dulu. Ini soketnya tidak seharusnya ya, lebih kecil. Jadi kalau mau mengambil IC-nya agak susah dan memasangnya juga agak susah. Ini saya ambil dulu. Ini saya kasih IC yang normal. Maaf ini agak begitu jelas ya, karena mata saya biasalah umur-umur mendekati 50 ya seperti ini. Tersangkanya adalah usia. Ini agak susah. Oke, dipaksa dikit ya. Agak susah juga. Oke, sudah terpasang tapi tetap ragu. Harus pakai kaca pembesar. Kelihatannya udah pas, kelihatannya ya, menurut mata saya kelihatannya pas. Ini harus pakai soket yang waduh agak lebar ini. Tuh kan ada yang
kakinya ada yang tidak benar nih, karena iya ya. Ini kalau benar-benar pas, udah pasti ini nanti saya jamin hidup lah. Ini ya, saya jamin normal kembali. Oke, dalam memasang IC perlu diperhatikan kaki nomor 1 atau urutan kakinya jangan sampai kebalik. Jika dalam pemasangan terbalik, sudah pasti IC ini akan mati dengan sendirinya, mati seketika, gitu ya. Masangnya kebalik, tidak dikoreksi, langsung dikasih adaptor dihidupkan, ya udah wassalam gitu ya. Saya kira udah betul ini. Semoga aja betul. Ini matanya ndak begitu kelihatan. Udah ini ya. Jadi perlu diketahui bahwa dalam pemasangan IC juga tidak boleh kebalik. Itu wajib gitu ya. Tidak boleh kebalik. Jadi harus hati-hati betul. Oke, sekarang IC sudah kita ganti. Sudah tepat kelihatannya kakinya. Terus apa ini sudah sesuai dengan urutan kakinya juga. Langsung saja kita kasih adaptor. Bismillah ya. Sekarang gimana? Oke, sudah hidup. Kita coba ganti ke pedal yang lain. Ternyata normal semua ya. Oke, di sini saya tidak mencoba ke ampli nanti atau mencoba ke gitar nanti jadi lama videonya, durasinya memakan waktu yang cukup lama. Ini aja udah cukup lama ya. Itu jadi para rekan-rekan semua dapat disimpulkan bahwa jika IC memori ini mati, otomatis efek akan mati total atau matot. Jadi paling tidak Anda bisa memetik salah satu ilmu dari video ini, yaitu Anda bisa menyimpulkan bahwa jika IC memori ini mati, otomatis efek akan mati total. Total berarti ya LED-nya juga mati semua, LCD-nya mati gitu. Tadi sudah disimpulkan bahwa adaptor juga bisa menyebabkan efek gitar mati. Itu berlaku untuk semua jenis efek ya. Kalau adaptor rusak atau mati, otomatis efek itu akan mati. Rusaknya adaptor macam-macam, kabelnya putus juga bisa menyebabkan efek mati. Terus lagi IC regulator yang ada di bawah LCD ini, ya kan, jika dia mati juga akan menyebabkan efek mati. Terus lagi jika memori ini mati atau rusak sekalipun atau setengah mati, ini memori RAM ini RAM, kalau ini ROM ya, ROM ini RAM, kalau ini mati atau setengah rusak, efek pun tidak akan bisa hidup sama sekali. Demikian juga jika DSP mati, efek juga akan mati. Meskipun salah satu dari sekian saya sebutkan tadi itu. Apalagi kalau komplikasi, ada 2 poin yang rusak, udah pasti mati. Gitu. Kecuali yang rusak bagian audionya, power mini amplinya yang rusak. Itu efek masih bisa hidup, cuma tidak bisa mengeluarkan suara. Beda lagi ya. Yang kita bahas di sini adalah efek mati total. Di sini saya hanya mempraktekkan hidupnya dari mati menjadi hidup gitu aja. Untuk suaranya saya tidak membahas, ya kan. Output inputnya saya tidak membahas. Demikian juga pedal expressionnya atau pedal wah atau pedal volumenya juga tidak saya bahas. Oke,
Saya kira demikian dulu, semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi kita semua. Paling tidak Anda dapat satu ilmu dari video ini. Jika Anda ingin mendapatkan IC ini, Anda bisa mengunjungi toko Saya Musik yang ada di Shopee, di Bukalapak, ataupun di Tokopedia. Nama tokonya Saya Musik. Oke. Jadi jika Anda membeli di Saya Musik, sudah pasti IC-nya sudah dalam kondisi terisi program. Tidak akan mungkin Saya Musik melepas produknya dalam keadaan yang tanpa quality control. Semuanya pasti akan dicoba yang berkenaan dengan IC memori, ya kan? Terus karena dites dulu, ya kan, otomatis IC-nya adalah IC yang sudah tested atau sudah melalui quality control. Jika Anda membeli di Saya Musik, ternyata Anda pasang, hasilnya tetap nihil, jangan disalahkan IC-nya ya. Disimpan saja, IC-nya masih normal, jadi ada kerusakan yang lain. Ya, jangan dibuang IC-nya. Masih normal berarti IC yang dari Saya Musik. Berarti ada kerusakan yang lain yang sudah saya bahas di depan tadi. Oke, yang sudah saya bahas pada awal-awal video tadi. Dan otomatis Anda sudah mendapatkan satu kesimpulan. Jika sudah membeli IC tetapi tidak dapat menyelesaikan masalah, berarti berarti IC-nya normal. Berarti saya harus mencari penyebab yang lainnya. Paling tidak Anda sudah dapat satu kesimpulan bahwa IC tadi itu normal. Berarti penyebabnya bukan dari IC memori. Oke. Demikian dari Bapak Aksan di Kreativa Channel pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menginspirasi kita semua dan bisa bermanfaat. Salam dari Kreativa Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.